semangat? Oke, terima kasih ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Apabila yang hadir, kalian bisa jawab hadir gitu ya dengan suara. Abian, Anissa, Astia. Oke, alhamdulillah ya semuanya hadir pada hari ini. Oke, sebelum masuk pada materi, agar pertemuan kita ini Allah berkahi, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati masing-masing mulai selesai. Oke, ada yang tahu materi hari ini? Ada apa? Oke, kita masuk kepada materi unsur-unsur hadis. Dengan pembelajaran ini diharapkan yang pertama, setelah kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengasosiasi, peserta didik mampu satu menjelaskan pengertian sanad, matan, dan rawi. Yang kedua, diharapkan setelah selesai pembelajaran ini kalian mampu menerapkan pengertian sanad, matan, dan rawi hadis. Yang ketiga, kalian mampu membedakan mana itu sanad, mana itu matan, dan mana itu rawi. Siap? Oke, selanjutnya mari kita renungkan, apakah penting mengetahui siapa saja yang meriwayatkan hadis? Menurut kalian penting tidak? Supaya tahu kebenaran sebuah hadis. Jadi bagaimana cara memastikan bahwa isi hadis itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW? Jadi hari ini kita belajar dengan memakai konsep game. Siap? Oke, mari kita berbagi kelompok. Sekarang kalian sudah berkelompok. Nah, nama gamenya adalah estafet pesan. Jadi nanti Ibu sudah menyediakan pesan yang harus kalian sampaikan kepada teman-teman kalian. Ya, di barisan terakhir nanti Ibu akan tes apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan yang Ibu siapkan atau tidak. Mengerti? Oke, jajaran pertama silakan maju ke depan. Jadi dalam hitungan ketiga kalian sudah mulai menyampaikan pesannya kepada teman kalian. Siap? Siap. 1, 2, 3. Jadi sekarang Ibu akan tes apakah pesan yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu sampai dengan baik atau tidak. Oke, mulai dari sana. Silakan. Kakek, kakiku, kakuku, kakiku, kakek, kaku. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Tadi kalian sudah bermain game estafet pesan, ya. Nah, game estafet pesan itu adalah miniatur dari bagaimana hadis disampaikan secara turun-temurun sehingga dibukukan dan hadis itu sampai kepada kita dan kita laksanakan hingga nanti hari kiamat. Nah, ya, ini mau berkelompok kalian berdiskusi mengisi LKPD yang sudah dipersiapkan. Yaitu di sini Ibu menyiapkan ada 3 bagian. Kalian isi apa itu unsur-unsur hadis, sanad itu apa, matan itu apa, rawi itu apa. Dari mana? Dari tadi simulasi game yang tadi. Ya, yang mana yang sanadnya, yang mana yang matannya, yang mana yang rawinya. Dan sebelumnya Ibu akan membahas sedikit tentang sanad, matan, rawi. Jadi kalian nanti sambungkan atau kaitkan. Mengerti tugasnya? Bagikan tugasnya satu kelompok. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan
lembar kerja ya yang harus kalian isi secara berkelompok. Jadi kalian diskusi apa yang harus kalian isi di situ dan nanti kalian presentasikan perwakilan di depan. Gitu. Mengerti? Oke, diskusinya selesai ya anak-anak. Untuk sekarang Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusi tadi. Oke, untuk kelompok pertama silakan maju ke depan. Perkenalkan, saya Syifa Nur Kamila dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur hadis. Yang pertama, sanad. Sanad adalah jalan hadis yang menghubungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, matan. Matan adalah isi hadis. Dan yang ketiga, rawi. Rawi adalah yang meriwayatkan hadis dan menghubungkan hadis. Dan penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila kita mohon hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak-anak yang sudah presentasi ke depan. Ya benar ya, tadi apa itu sanad adalah rangkaian periwayat hadis. Jadi di game yang tadi ketika kalian berjajar itu diumpamakan periwayat hadis yang turun temurun dari nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabiin sampai ke orang yang membukukan hadis. Nah, sedangkan matan adalah isi hadis. Jadi dari game yang tadi, matan itu adalah isi pesan yang disampaikan. Ya, yang ketiga adalah perawi hadis, yaitu periwayat hadis yang terakhir. Jika di akhir hadis biasanya pakai dalam kurung hadis riwayat siapa gitu. Nah, itu disebut dengan rawi yang membukukan hadis. Apakah kalian pernah mendengar hadis tentang ini? An-nadhafatu minal iman. Pernah? Pernah. Oke, menurut kalian ini hadis atau bukan? Hadis atau bukan? Artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Pada faktanya ini bukanlah hadis. An-nadhafatu minal iman itu bukan hadis, melainkan kata mutiara. Yang hadis yang mana? At-tahuru syahrul iman, kesucian itu separuh dari iman. Ini ada hadis riwayat Tirmizi. Artinya hadis ini diriwayatkan atau dibukukan oleh Imam Tirmizi. Betul. Dari pembelajaran ini, apa hikmah yang bisa diambil dari materi unsur-unsur hadis? Oke, dapat membedakan hadis palsu dan hadis asli. Oke, betul ya. Dengan mengetahui unsur-unsur hadis, kita dapat menentukan ini hadis palsu atau asli, dilihat dari sanadnya. Hadis itu berfungsi untuk menjelaskan isi Al-Quran sehingga orang-orang yang meriwayatkan hadis itu tidak boleh orang-orang yang sembarangan. Tadi rangkaian sanadnya ada Rasulullah menyampaikan ke Ibnu Umar, Ibnu Umar menyampaikan ke Hamzah, Hamzah menyampaikan ke Ibnu Syihab, ke Ukay, Lais, dan Sa'id bin Ufair. So, bagaimana jika pembawa pesan ini ada yang pelupa atau tidak amanah? Ada syarat untuk menjadi periwayatan hadis itu bisa diterima. Apa syaratnya? Yang pertama, syaratnya itu harus hadis Islam, balik, berakal. Oke, selesai sudah pembahasan tentang unsur-unsur hadis. Harapan ibu apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah kita lakukan bisa mencapai tadi tujuan pembelajaran. Kalian bisa membedakan apa itu sanad, apa itu matan, apa itu rawi, gitu ya. Oke, apabila tidak ada lagi yang ditanyakan, kita tutup saja pertemuan hari ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.